Aku sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan ibuku. 8 tahun berada di negeri orang bukanlah hal yang mudah untuk kulalui. Aku ingin segera memeluk tubuh beliau dan merasakan hangatnya pelukan seorang ibu. Dalam perjalanan Arab Saudi ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 10 jam lamanya. Dan selama itu bayangan ibu selalu menguasai pikiranku. Aku tak sabar lagi ingin melihat wajah bahagia ibu ketika bertemu denganku nanti. Dari Bandara Soekarno-Hatta, aku menaiki taksi selama 30 menit. Jalannya macet, Mbak. Bagaimana kalau kita putar arah saja supaya cepat sampai? Ucap bertaksi menoleh ke arahku. Terserah Bapak, mana baiknya. Yang penting saya tiba dengan selamat. Jawabku pasrah. Pak sopir pun membelokkan mobilnya putar arah meninggalkan kemacetan. Meski meliuk-liuk, tapi nyatanya aku cepat sampai dan kini sudah berada di depan rumah. Pemukiman kumuh yang terletak di Jakarta Utara kini sedikit ada perubahan. Setelah membayar taksi, aku pun mendorong koperku menuju rumah yang kutinggalkan selama 8 tahun yang lalu. Tak banyak perubahan. Hanya saja, kawasan ini kini dipenuhi dengan padatnya penduduk. Mbak Riana pulang, Mbak Riana pulang. Teriak bocah yang umurnya sekitar 12 tahun. Karena sudah lama aku meninggalkan kota ini, aku tak begitu mengenali bocah itu siapa. Para anak-anak dan warga terdekat mengurmuniku serta mengikutiku dari belakang. Tampak kakakku yang paling besar sedang menjemur pakaian dan sangat terkejut ketika melihatku sudah ada di depan matanya. Kak Rahmi langsung menghampiriku, lalu melukku dan menangis bahagia. Ibu di mana, Mbak? Tanyaku tak sabaran. Ibu tak lagi di sini, Dek. Ibu dibawa oleh Imran ke rumahnya. Ucap Mbak Rahmi bersedih. Kok bisa di rumah Bang Imran, Mbak? Tanyaku heran. Ibu yang menginginkan ke sana karena ibu ingin melihat semua anak-anaknya untuk tinggal. Jelas Mbak Rahmi. Tanpa masuk ke dalam rumah, aku kembali menenteng koperku berjalan menuju rumah Bang Imran yang jaraknya cukup dekat dari rumahnya Mbak Rahmi. Bang Imran adalah kakak keduaku. Sampai di sana, Bang Imran tak ada di rumah. Hanya kakak iparku Yuli dan kedua keponakanku yang menyambutku dengan gembira. Ternyata yang berteriak tadi saat aku menuruni taksi adalah Rizky, keponakanku. Betapa cepatnya ia tumbuh besar. Padahal dulunya aku tinggalkan ia masih berusia 4 tahun. Bi, Oleh-oleh untuk Rizka mana? ucap keponakanku yang sekarang ini sudah berusia 11 tahun. Rizka menengadahkan tangannya meminta sesuatu dariku. Nanti sayang, Bi ingin bertemu dengan Nenek Ida dulu ya, ucapku lembut. Maaf ya Riana, barusan ibu bawa Bang Farid ke Bogor.
ucap kakak iparku Yuli. Tak sadar emosiku naik ke ubun-ubun. Karena sudah 2 kali ini aku ingin bertemu dengan ibu. Namun aku selalu gagal karena ibu berpindah tempat. Padahal aku sudah tak sabaran lagi ingin bertemu dengan beliau. Mbak Rami, Riana sudah lelah dalam perjalanan dan Riana ingin segera bertemu ibu. Di mana ibu sebenarnya? Ucapku emosi. Aku sudah tak peduli lagi dengan tanggapan orang-orang di sekitarku yang akan menganggapku gadis sombong. Sebenarnya ibu sakit, Riana, dan hanya Farid yang mampu membiayai ibu. Di rumah Farid ibu bisa dibawa ke rumah sakit untuk dikontrol. Sementara jika bersama kami hanya mampu merawat beliau saja tanpa mampu membawanya untuk berobat. Jelas kakak sulungku Rahmi. Terus, uang yang sering Riana kirim kepada Mbak setiap bulan sekali, jumlahnya tidak sedikit loh Mbak. Apakah itu tidak cukup untuk biaya pengobatan ibu? Tanyaku geram. Semua uang yang kamu kirimkan sudah habis untuk biaya pengobatan ibu, Dek. Kalau kamu tak percaya, coba tanyakan kakak iparmu Yuli. Terang Mbak Rahmi meyakinkanku. Aku terdiam, namun aku tak menelan secara langsung penjelasan Mbak Rahmi. Aku pun kembali menenteng koperku ke rumah Mbak Rahmi lalu mengistirahatkan tubuhku sejenak. Kecewa. Ya itulah yang kurasakan saat ini. Saat kerinduan ini menumpuk dan ingin segera ditumpahkan. Lantas rindu itu harus tertahan lagi kan ibu tak berada di sini. Kondisi tubuhku saat ini sudah tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Bogor lagi. Aku butuh istirahat sejenak untuk membuat tubuhku bugar kembali. Jika aku menemukan ibu dalam keadaan tubuh tidak fit seperti ini, bisa-bisa aku akan jatuh sakit. Aku tak mau melihat ibuku sedih dalam pertemuan pertama. Riana, kamu kapan tiba? Tanya kakak iparku Jamal, suami dari Mbak Rahmi. Barusan Pak. Jawabku singkat. Ada oleh-oleh nggak untuk kakak iparmu ini? Tanyanya. Maaf Bang, Riana tidak bawa apa-apa. Karena uang Riana sudah Riana kirimkan semuanya sama Mbak Rami. Jawabku malas. Itu kan lain, Riana. Setidaknya kamu baru pulang dari rantauan, masa buat oleh-oleh saja tidak mampu beli? Ucap kakak iparku ngeselin. Tanpa menjawab, aku langsung melanjutkan istirahatku. Rumah Mbak Rahmi dari dulu tak ada perubahan. Padahal aku sering berpesan di dalam suratku waktu itu jika rumah peninggalan Bapak segera direnovasi. Namun Mbak Rahmi enggan mendengar pesanku. Dek, Mbak gak ada uang buat beli beras untuk kita makan. Jika kamu punya uang, Mbak pinjam dulu ya buat beli beras. Ucap Mbak Rahmi enteng. Karena kasihan, aku pun memberikan kakakku uang untuk beli beras sebesar Rp50.000. Sayup-sayup ku dengar Bang Jamal menyuruh Mbak Rahmi membeli rokok dengan separuh uang yang kuberikan padanya. Aku merasa rugi jika uang hasil keringatku harus habis buat membeli rokok kakak iparku. Sungguh, aku tak akan pernah rela dan ikhlas
Jangan-jangan selama ini uang yang aku kirimkan untuk keperluan ibu pada mereka dihabiskan untuk keperluan pribadi mereka. Jika itu benar adanya, tak akan bisa dan tak akan pernah memaafkan Mbak Rahmi dan Bang Jamal. Mbak, biar Riana saja yang beli tasnya. Sekalian Riana mau jalan-jalan, ucapku beralasan. Nampak wajah Mbak Rahmi sepertinya tak rela jika uang yang aku berikan tadi ku ambil lagi. Walau tubuh ini masih terasa lelah, paksakan kakiku untuk melangkah pergi ke warung dekat rumah. Sebelum pergi, terlebih dahulu perlu kunci agar aman dan tak ada orang yang akan bisa membukanya. Sampai di warung, uang itu kubelanjakan semua, dari beras hingga membeli lauk pauk sekalian. Uang 50.000 saat ini jumlahnya sangat besar dan sulit dicari. Sesampainya di rumah, kulihat Bang Jamal sedang mendukkan kepala ke arah koperku. "Ngapain, Bang?" ucapku sengaja mengagetkannya. Ini kopermu canggih sekali. Gemboknya pakai kode. Jawabnya gelagapan. "Memang seperti itu, Bang. Koper itu didesain agar orang jahat tidak mudah membukanya," ucapku menyinggung. Hehe, kamu benar. Ucap Bang Jamal merasa malu. "Mbak Rahmi, besok pagi Riana akan pergi ke rumahnya Bang Farid. Apa Mbak Rahmi mau ikut?" tawarku. "Kayaknya nggak bisa dek, soalnya Mbak banyak cucian," ucapnya beralasan. "Kalau begitu, biar Riana saja sendiri yang pergi," ucapku. Padahal aku menginginkan jawaban antusias kakakku. Ia merasa senang jika diajak bertemu dengan mencenguk ibu. Sungguh perhatiannya Mbak Rahmi hanya sebatas di mulutnya saja. Beras dan lauk yang kubeli tadi di warung, kuberikan langsung pada Mbak Rahmi untuk segera dimasak. Mbak Rahmi pun membawanya menuju dapur. Aku bukannya malas untuk membantu kakakku memasak, namun aku benar-benar ingin mengistirahatkan tubuhku karena lelahnya dalam perjalanan. Riana, kehidupan ibu di tempat Pak Farid sudah sangat nyaman dan jamin. Farid sekarang sudah sukses dan istri pun juga bekerja sebagai wanita karir. Istri Farid berasal dari keluarga kaya. Celetuk Bang Jamal mulai mengajakku mengobrol. "Sudah berapa anaknya Bang Farid sekarang?" tanyaku sambil ngunyah kue kering. "Anaknya Farid sudah 2, masih kecil-kecil," jawab Mbak Rahmi. "Terus kalau mereka kerja, siapa yang menjaga anak-anak mereka?" tanyaku ingin tahu. "Ibu Ariana, masa nyuruh orang? Dibandingkan ibu sumpah nggak ada kerjaan," jawab Mbak Rahmi dengan entengnya. Ucapan Mbak Rahmi mampu membuat darahku mendidih. Mbak kira jaga anak yang masih kecil-kecil itu gampang. Ibu sudah tua. Mengapa mereka harus membebankan anak-anak mereka untuk dijaga oleh ibu? Ucapku emosi.
Ibu senang kok Riana. Justru jika ibu tak bersama cucunya, ibu jadi bosan dan kesepian. Ucap Bang Jamal. Lagian, sekarang anaknya Faris sudah nggak minta gendong lagi seperti dulu. Karena mereka sekarang sudah nggak balita lagi. Terang Bang Jamal kembali. Aku malas lagi untuk mengobrol dan lebih memilih masuk ke dalam kamar. Tak sabar rasanya aku ingin pergi besok pagi ke rumahnya Bang Farid. Riana, ayo kita makan dulu, ajak Mbah Rahmi. Aku pun keluar dari kamar dan ikut makan bersama. Tak ada lagi percakapan tentang ibu, melainkan suara penyahan mulut Bang Jamal yang terdengar. Usai makan, aku langsung cuci piring meski Mbak Rahmi melarangku untuk melakukannya. Masih kuingat dulu, saat ku berangkat ke Arab Saudi, Mbak Rahmi tak pernah memanjakanku seperti ini. Namun kali ini Mbak Rahmi seolah menganggapku sebagai tamu agung. Riana tidur duluan, Mbak. Pamitku masuk ke dalam kamar. Aku mencoba menjamkan mataku agar esoknya tubuhku fit dan bugar. Riana, bawa ibu nak. Ibu sudah tak sanggup lagi. Teriak ibu memanggil namaku. Saat ingin ku tarik tangan ibu, tiba-tiba Rahmi membangunkanku. Kamu sepertinya habis bermimpi ya, Dek? Soalnya kamu tadi teriak kencang sekali. Ucap Mbak Rahmi. Aku pun segera bangkit dari tidur dan mengucapkan istighfar dalam hati. Kulihat jam dinding masih menunjukkan pukul 2 malam. Aku berjalan menuju luar rumah untuk mengambil air wudhu. Dalam keheningan malam, aku memanjatkan doa agar ibu selalu dalam lindungan dan keadaannya baik-baik saja. Mimpi itu terasa nyata bagiku. Tapi aku berharap semoga mimpi itu hanya sebatas bunga tidur saja. Sambil nunggu subuh tiba, aku pun kembali melanjutkan tidurku dengan sisa waktu 1 jam lagi. Berulang kali aku mencoba memejamkan mata, namun tetap saja mata ini tak bisa lelah. Tiba-tiba pandanganku terarah tepat pada koperku yang diletakkan di sudut kasur. Ternyata koperku sudah tak ada lagi di sana. Padahal semalam aku meletakkannya di sana. Aku pun keluar dari kamar dan mencari keberadaan koperku. Terdengar dari arah kamar Mbak Rahmi suara kerasak kerusuk. Dengan pelan aku mencoba melangkahkan kaki dan mencoba mengupik. Dek, koper ini susah sekali dibukanya. Ucap Bang Jamal berbisik pada istrinya, namun masih bisa ku dengar. Sia-sia dong Bang, jawab Mbak Rahmi. Kita kembalikan saja Bang sebelum Riana bangun, ucap Mbak Rahmi. Aku segera meninggalkan kamar mereka sebelum mereka berdua keluar dari kamarnya. Dengan cepat kulangkahkan kaki kemudian masuk ke dalam kamarku untuk berpura-pura tidur. Kudengar langkah kaki Mbak Rahmi masuk ke dalam kamar dengan pelan. Setelah koperku diletakkan di tempat semula, Mbak Rahmi pun keluar. Aku bangkit dari tidur pura-puraku dan segera memeriksa koperku. Nampak ada bekas benda tajam di kunci koperku. Kemungkinan tadi mereka ingin mencongkel tapi tak berhasil.
Bang Jamal dan Mbak Rahmi sama-sama jahatnya dari dulu dan tidak pernah berubah. Aku hampir lupa dengan saudara Fadil, adik bungsuku. Di mana ia sekarang? Aku lupa menanyakan keberadaan adikku itu. Setahuku, Fadil tinggal di rumah ini bersama Mbak Rahmi. Namun sedari kemarin, aku tak melihatnya. Mbak, Fadil di mana sekarang? Kok Riana belum melihatnya? Tanya aku penasaran. Fadil gak abang usir dari sini. Karena Fadil kerjanya hanya males-malesan. Jawab Bang Jamal. Mbak Rami yang kutanya malah Bang Jamal yang menjawab. Terus Fadil di mana sekarang? Tanyaku lagi. Mana kita tahu? Mungkin sudah jadi gembel di jalanan kali? Jawab Bang Jamal lagi-lagi menjawab. Sementara Mbak Rahmi terlihat diam tak meresponku. Seharusnya kalian itu bisa menjaga Fadil dengan baik. Apa Mbak Rahmi tidak khawatir dengan keadaan Fadil di luar sana? Ucapku kesal. Bang Jamal tak lagi mengeluarkan suaranya dan lebih memilih untuk pergi menuju teras. Paginya aku pun bersiap-siap pergi ke rumah Bang Farid. Tak lupa koperku juga ikut kubawa ke sana. Kenapa harus bawa koper ya, Nah? Kan berat nentengnya. Tinggalkan saja di sini. Lagi pula kopermu pakai kode mana ada orang yang akan bisa membukanya. Ucap Bang Jamal. Bisa kok Bang. Kalau orang niatnya mencuri pasti dengan cara apapun pasti dilakukannya mah. Lagi pula isi koper ini ada hadiah emas yang kubelikan untuk ibu. Ucapku sengaja berbohong. Dek, kamu ikut aja temannya Riana. Kasihan dia sendirian ke rumah Farid. Ucap Bang Jamal. Lucu juga Bang Jamal. Setelah mendengar kata hadiah emas, kini istrinya diizinkan untuk pergi. Mungkin Bang Jamal mengira aku tak tahu maksudnya. Mbak Rami katanya banyak cucian Bang. Lagi pula Riana hanya punya uang untuk ongkos buat Riana sendiri. Kalau Bang Jamal mau bayar ongkos Mbak Rami ya sudah, silakan, gak masalah. Ucapku. Aku pun pamit pergi. Tak sabar rasanya aku ingin bertemu dengan ibu. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam aku sudah sampai di kota Bogor. Dengan berjalan kaki aku menyambung perjalanan menuju rumah Bang Farid. Beruntung aku masih menghafal jalan ke rumahnya. Meski semuanya sudah berubah, tapi aku masih ingat letak rumahnya Bang Farid di mana. Rumah Bang Farid sekarang terlihat mewah dan rumahnya juga bertingkat 2 susun. Aku pun memencet bel rumah dari luar pagar. Nampak seorang asisten rumah tangganya datang menghampiriku. Bang Faridnya ada? Tanyaku. Tuan dan Nyonya sedang ke kota, Mbak. Kalau boleh tahu Mbak itu siapa tuannya Farid? Tanya ART itu. Saya adik kandungnya Farid.
Mbak, Tuan dan Nyonya saya sudah berpesan jika ada tamu yang datang, bisa mereka keluar rumah tidak boleh diizinkan untuk masuk. Jelas ART itu. Kalau begitu tolong panggilkan ibu saya ke sini, ucapku. Anu Mbak, ucap ART itu menggaruk-garukkan kepalanya. Mungkin ia sedang mencari alasan. Beliau sedang beristirahat dan tidak boleh diganggu, jawabnya. Namun aku bisa melihat dari raut wajahnya jika ART itu sedang berbohong. Kira-kira Tuan dan Nyonya Bibi kapan pulang? Tanyaku ingin tahu. Kurang tahu saya Mbak, katanya sih mereka pergi liburan ke Bali gitu, ucap ART. Baik Bi, tolong jika ibu saya bangun, sampaikan saja jika anaknya Riana datang sini. Pesanku dan berlalu pergi meninggalkan rumah Bang Farid. Namun di perjalanan pulang, aku berpikir sejenak dan tak jadi melangkahkan kaki untuk pulang. Jika aku bolak-balik seperti ini datang tanpa kepastian, pasti akan memakan banyak biaya dan waktu. Aku tidak melangkahkan kaki untuk pulang. Jika aku bolak-balik seperti ini datang tanpa kepastian, pasti akan memakan banyak biaya dan waktu. Aku tiba-tiba mempunyai ide dan akhirnya aku kembali lagi ke rumah Farid. Ketika sampai di rumah Bang Farid, terlihat mobil berwarna silver masuk ke dalam rumah tersebut. Aku mengintip dari tembok yang di dindingnya masih tersisa setengah dari bangunannya. Sang pemilik mobil pun turun dan tak lama pergi dari rumah itu. Inilah saat untuk masuk ke dalam rumah Bang Farid secara diam-diam. Aku terpaksa melakukan cara ini karena aku tak punya pilihan lain. Dengan menyeret koperku ke samping gerbang dan bersembunyi balik tembok pagar rumah Bang Farid. Bi, panggil seorang gadis remaja berteriak. Suaranya sangat melengking tinggi. Belum sempat ART itu menutup pintu gerbang pagar, ia kemudian berlari dengan terburu-buru menghampiri gadis itu yang sedang berada di dalam rumah. Inilah kesempatan untuk masuk ke dalam. Sengaja perlu tinggalkan di luar dan kuletakkan di samping tong sampah. Lalu tutupi dengan ban bekas yang sudah tak terpakai lagi. Aku rasa orang tak akan pernah tahu dan mengira di bawah ban bekas tersebut terdapat sebuah koper. Sebelum meletakkan koper itu di bawah tumpukan ban bekas, terlebih dahulu aku mengambil separuh uang sebagai peganganku. Dengan endap-endap, aku berjalan menuju belakang rumah Bang Farid. Beruntung pintu belakang rumah Bang Farid terbuka lebar. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, aku pun masuk dalam dengan pelan. Tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang menuju ke arah. Dengan cepat aku langsung bersembunyi di balik bobot berisi stok keperluan dapur. Apa si tua bangka itu tak berteriak lagi ingin keluar? Ucap gadis itu pada ART-nya. Jantungku berpacu lebih kencang. Apa yang dimaksudkan gadis itu adalah ibuku? Sepertinya sudah tidur, Non. Coba ART itu. Gadis itu pun melangkah pergi dan disusul oleh ART tersebut. Aku ibaratkan pencuri di rumah abangku sendiri demi bertemu ibu. Aku pun menuju kamar yang berada di sebelah gudang. Ada 2 kamar di situ yang kemungkinan kedua kamar dari kamar itu adalah kamar ART Bang Farid. Dan benar saja,
Beruntungnya aku belum masuk ke sana. Kulihat ART masuk ke dalam kamarnya membawa sepotong roti dan segelas air. Wajah ART itu bersedih ketika keluar dari kamarnya sambil mengusap air matanya. Aku semakin penasaran dan melangkahkan kaki dengan hati-hati ke arah kamar ART itu. Dengan pelan, aku membuka kamar itu. Dari luar tercium bau pesing. Semakin pintu itu terbuka, semakin jelas bau pesing itu. Dan ketika aku melangkah menuju pintu kamar tersebut, betapa terkejutnya saat aku melihat kondisi ibuku yang sangat menyedihkan. Ibu? Ibu? Aku berteriak sambil menutup mulutku sambil membekap mulut sendiri. Agar suaraku tak terdengar oleh siapapun. Tubuhnya yang kus kering berbaring lemah di atas kasur yang sudah layak untuk digunakan. Aku segera menghampiri beliau yang tertidur miring. Dengan pelan kurangkul tubuh ibu menghadap ke arahku. Tetes air matanya yang mulai mengering membuatku ingin rasanya berteriak. Sungguh miris sekali nasib ibuku selama ini. Bang Farid sungguh sangat keterlaluan. Sudah durhaka telah memperlakukan ibu layaknya binatang. Mataku beralih ke bawah melihat sebuah piring berisikan sisa nasi yang sudah mengering. Dan segelas air yang sudah tak jernih lagi. Entah sudah sejak kapan air itu tak pernah diganti. Pilu dan teriris rasanya hati melihat kondisi ibu. Kubelai rambutnya yang sepenuhnya sudah memutih. Tak henti-hentinya air mata ini mengalir deras. Ana? Panggil ibu dengan suara yang tak jelas. Namun aku bisa mengerti jika ibu mengenaliku. Aku memeluk tubuh beliau sudah tinggal tulang itu dengan sangat erat. Dapat kurasakan kehangatan pelukan dari ibuku. Ibu tersenyum menatapku dan mencoba membelai rambutku. Ana, kamu udah pulang, nak? Ucap ibuku dengan suara yang kurang jelas. Tetesan air matanya membuat hati begitu teriris. Iya, Bu. Riana akan membawa ibu pergi dari sini. Ishak menangis sambil menghapus air mata di pipi ibuku. Aku tak menyangka pertemuanku dengan ibu sangat memilukan seperti ini. Ibu yang kundukan selama ini berharap sehat walafiat nyatanya sakit-sakitan dan malah sangat menderita. Keempat saudaraku sudah sangat keterlaluan. Kubuk sarung ibu yang sudah berbau pesing. Nampak pampers yang tak berganti sudah mengembung penuh dengan air seni. Dapat bayangkan panasnya dan tak nyamannya memakai pampers yang sudah berhari-hari. Bayi saja akan menangis jika pampersnya sudah dipenuhi dengan air pipis. Apalagi orang tua yang sudah uzur seperti ibu. Kubuka dengan pelan pampers itu. Ibu mengeluarkan pup sedikit seperti plak di dalam pampersnya. Ruam merah mengelilingi bekas pampers ibu sampai ke belakang punggungnya. Tak bisa kubayangkan jika ruam merah itu terkena air seni pasti sangat perih dan sakit rasanya. Aku membekap mulut kembali agar isak tangisku tidak dengar. Tubuhku gemetar melihat kenyataan ini. Andai aku tak kuat, mungkin aku sudah jatuh pingsan melihat kondisi ibuku. Sungguh miris memang. Saat aku di Arab Saudi merawat ibu majikanku dengan telaten dan tulus.
Namun naasnya ibuku di sini sakit, bukannya dirawat malah ditelantarkan. Tak ingatkan dulu para saudaraku, dengan tangan yang kurus ini ibu merawat semuanya. Benar kata pepatah. Satu orang ibu mampu merawat 10 anak. Namun satu orang anak belum tentu mampu merawat ibu seorang ibu. Berulang kali ku cium dan ku dekap ibu tanpa lepas. Betapa kelirunya saudaraku semua. Mereka sibuk mencari kesuksesan dunia, padahal kesuksesan mereka semua ada pada ibunya. Andai ibu sekarang juga berdoa dan tak ridho dengan apa yang mereka semua lakukan, maka detik itu pula kemurkaan Allah akan menghampiri mereka. Baju yang tak layak itu kuganti dengan jaketku yang kukenakan di tubuhku. Aku mengangkat tubuhku yang ringan layaknya kapas gendonganku. Saat aku ingin membawa ibu, tiba-tiba Arti itu masuk ke dalam kamar ibu dan ia sangat terkejut. "Mbak, bagaimana bisa masuk ke sini?" tanyanya gugup. Bibi bertanya bagaimana caranya saya masuk. Allah lah yang membimbing saya jalan masuk mudah ke sini. Lihat dan ibu saya diperlakukan layaknya binatang di sini. Ucapku emosi. Psst. Ucap ART itu meletakkan jarinya ke mulut. Aku sejenak terdiam dan mendengar suara langkah kaki menuju kamar ibu. "Bina!" panggil gadis itu. Iya, Non. Jawab Bina bergegas keluar dari kamar. "Bibi kemana saja sih? Dari tadi tuh panggilin gak nyaut-nyaut. Aduh, buruan, aku gak betah berlama-lama berdiri di sini. Bau si tua bangka itu mengganggu indera penciumanku." Ucap gadis itu marah. Andai saja pusiku masuk ke rumah ini tidak dengan cara diam-diam, mungkin saat ini aku sudah mencekik leher gadis kurang ajar itu. Namun aku masih berpikir panjang. Aku bisa saja melakukannya sekarang. Namun aku pasti dituduh sebagai seorang maling. Akhirnya, aku masuk penjara dan siapa yang akan merawat ibuku nantinya? Aku mencoba meredam emosiku agar aku tetap tenang. Tak lama Bibi Ina kembali lagi dalam kamar ibuku. "Maafkan saya, Mbak, yang telah berbohong. Saya terpaksa melakukan ini semua karena saya tak punya pilihan lain," ucap Bibi Ina menyesal. "Jika Mbak ingin membawa beliau, tolong bawalah saat gadis itu keluar rumah nanti," ucap Bibi Ina memberi saran. "Kalau gitu, bisakah saya minta tolong sama Bibi untuk mengambilkan baju ganti ibu? Saya mau lap dan tisu basah. Maaf jika saya banyak permintaan ya, Bi ya. Sisir bedak kain dan juga jepitan kuku, Ibi," pintaku meminta tolong pada Bi Ina. "Baiklah, tunggu sebentar saya ambilkan," ucapnya. Tak lama, Bi Ina membawa semua apa yang kuminta. Aku membuka kembali jaket yang dipakai oleh ibu. Dengan telaten, aku mengusap tubuh beliau yang sudah rengkuh seluruhnya. Namun usapan tisu itu berhenti saat aku melihat luka jahitan di pinggang ibu yang sudah mengering dan semu.